Bro, bisa ke rumah hari ini? Demikian telepon dari sahabat saya yang saya terima dan saya jawab, wah hari ini nggak bisa, jadwal ladies days out, saya harus urus rumah. Tapi penting nih bro, bawa aja anak-anak deh, jam 3-an ke rumah. Maghrib kamu sudah di rumah lagi, toh jarak kita cuma 15 menit. Demikian sahabat lama saya tersebut merayu saya untuk hadir. Hubungan perkenalan kami memang sangat panjang dari sejak zaman kuliah dulu 30 tahun yang lalu. Dia 3 tahun usianya di bawah saya, tapi hubungan kami cukup dekat. Mungkin namanya juga perantauan dari negeri seberang. Kebetulan jalan hidupnya sedikit istimewa. Apa istimewanya? Propertinya di Sentul besar, dan kalau ada landmark atau simbol sebuah wilayah seperti Menara Eiffel di Paris, Eye of London, Big Ben di kota London, maka Bundaran HI adalah landmarknya ibu kota Jakarta. Dan kita tahu ada 4 hotel di sekitaran Bundaran Patung Selamat Datang tersebut. Sahabat saya keluarganya memiliki 2 dari 4 hotel tersebut. Singkat cerita, akhirnya saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum, saya menyapa, disambut sapaan keras Waalaikumsalam dari dirinya yang lagi seorang diri di rumahnya. Dia adalah keturunan Chinese, seorang mualaf kaya, menyapa dengan girang kedatangan kami bertiga. Sesaat kemudian dia merendahkan badannya sejajar dengan kedua anak saya dan berkata, "Hi there, nice to see you. Hi there, nice to see you kids. Who might this be? Siapa namanya?" Dia bertanya kepada kedua anak saya yang dijawab masing-masing memperkenalkan nama masing-masing. "Gih, sana ke ruang TV. Santai aja ya, di rumah Om ada kucing dan banyak makanan di kulkas. Make yourself convenience. Feel at home. Don't be shy. Om mau diskusi dengan ayah kalian sebentar ya." Dia pun dengan sigap menunjuk ruangan dan beberapa instruksi kepada kedua anak saya. Anak saya begitu diberi sedikit kekuasaan tersebut langsung mendominasi. Ya feel at home beneran. Tarik selimut di depan sofa, TV 100 inci di setel kartun, mulut mengunyem anggur dan berbagai macam buah. Kami berdua di ruang seberang berbatas kaca menyaksikan lewat celah pajangan apa yang berdua mereka lakukan dengan binatang piaraan si tante yang sedang tidak di rumah. Sama, lagi ladies days out juga. Kemudian saya bertanya, "Ada apa Chief?" Singkat cerita kami berdiskusi panjang mengenai bisnis. Sampailah waktu 5.30 dan saya pun berkata, "Bro, sorry gua harus pulang. Anak-anak maghriban di rumah makan malam dan ada PR buat mereka hari ini. Senin besok mereka sekolah." Demikian saya memohon diri setengah memaksa karena dirinya masih memerlukan saya. Sementara dia lagi sendirian di rumahnya. Saya panggil anak-anak, "Ayo anak-anak pulang, rapiin dulu. Ayo tidy up, selimut, piring, gelas yang berantakan semua diberesin." Demikian saya belajar cerewet seperti para emak-emak. Keduanya tidak dengan segera beranjak. Namun kita tahu sendiri anak-anak kalau udah nyaman udah gak mau pulang. Mereka bilang, "Aku mau di sini," dengan segala macam rengekan mereka. Keenakan fasilitas bintang 5 itu jauh berbeda dengan rumah kami rupanya. Sang tuan rumah berkata, "Udah gak apa-apa, nanti ada yang beresin kok." Yang keduanya dengan berat melangkah beringsut perlahan mendekati kami berdua dan sekali lagi saya berkata kepada tuan rumah, "Bro, pamit ya, terima kasih dan maaf anak-anak ngerepotin." Kemudian saya minta berduanya pamit, "Ayo salim dan bilang ucapin terima kasih sama Om." Maka Sefo mengulurkan tangan berkata, "Om bro, terima kasih, saya pamit dulu." Sahabat saya tuan rumah mukanya berubah, menarik tangannya, tidak jadi mengulurkan tangannya untuk salim. Hal ini mengejutkan si Sefo. "Kamu bilang apa?" Dia berkata dengan nada suara meninggi sedikit. Sefo mengulangi lagi dengan nada suara memelas, "Pamit pulang Om bro." Dia menurunkan posisi berdirinya dan mensejajarkan wajahnya ke wajah Sefo. "Gini nak, ayahmu memanggil Om dengan bro karena pertemanan selama lebih dari 30 tahun. Pahit manis hubungan kami itu sudah panjang. Kalau kamu mau panggil bro ke Om atau kamu mau dipanggil Om dengan tambahan bro, you have to earn it. You understand son?" Si tuan rumah menurunkan nada suaranya menjelaskan ke Sefo bahwa memanggil bro itu sebuah perjalanan panjang dan harus dikumpulkan sedikit demi sedikit, bukan instan. Sefo wajahnya memerah dan berkata, "Oh maaf Om, saya salah." No, nak, nak, kamu nggak salah. You're absolutely right. Om hanya mau bilang bahwa panggilan bro itu berharga karena you have to earn it. Remember ya, respect, love itu something you have to earn, bukan sesuatu yang kamu dapat seketika. Ingat, earn it, kumpulin. "Ya Om, saya pamit, terima kasih Om." Kali ini dia berkata dan tangan tuan rumah ditempelkan ke jidatnya, diikuti sang adik dengan berkata dengan kalimat yang sama, "Pamit ya Om, assalamualaikum." Dilanjutkan saya menutup dengan sapaan, "Pamit bro." Dalam hati saya berkata, ini pelajaran mahal dari seorang konglomerat ke anak saya untuk arti sebuah kata brother. Waduh, saya keinget saya ada hutang yang belum saya lunasi nih. Demikian suatu pagi sang babe berkata kepada saya, "Hutang ke siapa be?" Saya pun bertanya heran. Dulu di tahun 98 ada seorang manajer di Pertamina memberi saya ide yang luar biasa. Dia mengajari saya dan memberikan banyak insight bahwa suatu hari nanti kebutuhan LPG akan naik sangat besar. Lalu dia mengurai detail dan rinci mengenai pabrik LPG, di mana 4 tahun kemudian pabrik itu kita miliki. Itu ide dia. Lalu saya janji akan memberikan dia sesuatu kalau bisnis ini jalan. Dan sekarang sudah 18
tahun saya keinget bahwa janji itu belum saya tepati. Pertamina, dia manajernya. Saya pun bertanya ingin tahu lebih jauh. Oh bukan, itu pabrik LPG swasta di mana sumbernya memang dari Pertamina, tapi bukan proyek negara, swasta murni. Dia mengatakan bahwa pasarnya akan meningkat sangat tajam, kebutuhannya sangat besar, dan dia benar. Oke, saya pikir dia main proyek. Demikian saya komentar dan bertanya lagi, emang Babe janji apa ke dia? Saya tidak bilang langsung sih ke dia, Babe menjawab demikian. Saya hanya niat dalam hati. Saya heran dengan perkataannya. Namun belum sempat bertanya, dia berkata pada sekretarisnya, ada mobil apa di kantor? Yang dijawab oleh sekretarisnya ada Innova, Camry, Altis, dan kebetulan memang di tahun itu kami baru membeli banyak mobil baru untuk mobil kantor. Kasih saya yang Altis deh, semua surat lengkap dan mobilnya. Lalu carikan alamat bapak ini. Dia menyebutkan sebuah nama dan kartu nama yang sudah usang. Dengan sigap sang sekretaris mencari, dan dalam waktu 30 menit alamat sang manajer yang ternyata manajer tersebut sudah pensiun 10 tahun yang lalu ditemukan. Dia tinggal di sekitar Depok. Si Babe pun memutuskan berangkat dengan supirnya ke lokasi tersebut. Dia komentar singkat, saya harus tunaikan janji saya. Saya jalan dulu ya. Dia pun berangkat dengan riang. Siang, dia sudah kembali ke kantor di bilangan kebayaran baru yang tua tapi asri itu dengan wajah sumringah. Senang dia. Lalu dia berkata, puas saya. Lalu dia komentar lagi, sayang beliau tidak ada di rumah, jadi saya berikan ke istrinya. Sore, seperti biasa kami berkumpul di taman belakang. Dia ingin ngopi ditemani saya. Kesempatan ini pun saya manfaatkan untuk saya bertanya padanya, Be, maaf nih ya, itu hadiah nggak kegedean? Begini, katanya berfilosofi, nggak ada kenikmatan dari kehidupan ini selain memberi. Memberi itu nikmat sekali. Kalau dibilang kegedean, saya nggak tahu. Yang penting saya ikhlas. Bener deh, lebih nikmat memberi daripada menerima. Selagi kami berbincang, sekretaris datang memotong pembicaraan kami dan mengatakan sang manajer tadi ternyata datang. Si Babe dengan wajah senang berkata, bawa kesini deh ke belakang ngopi santai. Sang manajer akhirnya datang ke taman di belakang. Namun wajahnya agak sedikit tegang. Wajah ceria Babe jadi agak menurun cerianya dan berkata, apa kabar? Sudah 18 tahun gak ketemu. Bagaimana kabarnya? Lalu keduanya saling berjabat tangan. Tanpa jeda lama, sang manajer berkata, maaf nih Pak, saya gak bisa terima pemberian Bapak ini. Ini bukan hak saya. Ini surat-surat dan kuncinya dan mobilnya saya kembalikan Pak. Sang Babe dengan muka menegang berkata, loh gak bisa Pak, ini hak Anda, terima saja. Saya sudah janji kalau proyek ini berjalan saya akan kasih hadiah buat Bapak. Loh Pak, Bapak tidak pernah berjanji apapun dengan saya. Proyek yang mana maksud Bapak? Si Babe berkata, LPG di Sumatera. Lah saya kan gak ikut-ikutan, kita cuma ngobrol biasa. Saya gak bisa terima nih hadiah Bapak. Bener saya gak bisa terima, nanti saya dibilang korupsi Pak. Demikian sang manajer berusaha berargumen. Bapak kan gak jabat, kata Babe melanjutkan perkataannya. Ini pertemanan, karena Anda telah memberikan saya pelajaran dan peluang bisnis yang luar biasa bagus. Terima aja nih mobil. Sang manajer pun berkata, nggak bisa Pak, itu bukan hak saya. Babe lalu ngotot, ini janji saya sejak dulu. Bener, saya janji. Makanya saya ingin menunaikan janji saya. Saya gelisah kalau belum menunaikan janji saya. Maaf, saya baru teringat tadi pagi. Sang manajer pun berkata, Pak, saya ini memang butuh uang, butuh biaya untuk obat-obatan. Bukan berarti saya harus menerima sesuatu yang bukan hak saya. Perdebatan itu memanjang dan saling menyatakan kebenarannya. Saya sebagai orang yang di tengah bengong mendengar perkataan argumen mereka berdua. Bagi saya, ini dua orang baik berdebat sesuatu yang baik dengan kebenaran masing-masing. Di mana akhirnya berdua bersepakat menerima dan memberi uang senilai 50 juta rupiah. Di mana keduanya di akhir perdebatan itu berpelukan dengan akrab dan aneh menurut saya. Karena sang Babe sampai menitikkan air mata ketika sang manajer akhirnya mau menerima. Saya hanya berkomentar dalam hati, ya Allah terima kasih sudah dipertontonkan dua akhlak mulia di hadapan saya untuk saya ambil pelajaran akan janji yang harus ditepati dan hak yang harus dijunjung tinggi tanpa meminta lebih.